Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 muatan IPA. Yang pertama yaitu manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut. Struktur tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Makhluk hidup yang pertama yaitu lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan obat luka bakar. Yang kedua yaitu tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau berguna untuk mengurangi abrasi. Selanjutnya karet. Tumbuhan karet menghasilkan getah pada batang untuk melindungi diri dari hewan herbivor. Getah karet dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat ban atau sepatu boot. Selanjutnya cacing tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanah. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori sehingga tanah mampu menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Selanjutnya domba. Domba memiliki rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia untuk membuat serat wol. Materi yang selanjutnya yaitu pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Tumbuhan yang harus dilestarikan yang pertama yaitu Rafflesia atau Padma raksasa. Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia dapat dilindungi dengan cara melestarikan dan tidak merusak tempat hidupnya, misalnya dengan dijadikan taman nasional atau taman konservasi. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu cendana. Minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum atau aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana misalnya mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Yang selanjutnya yaitu orangutan. Orangutan adalah hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menjadi langka karena perburuan dan kerusakan habitat, misalnya karena pembuatan perkebunan dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian orangutan antara lain melindungi orangutan di penangkaran, menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi, dan mengembalikan fungsi hutan. Hewan yang selanjutnya yaitu gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka akibat perburuan dan perubahan fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.